Terima kasih teman-teman semua. Mungkin banyak dari kalian beberapa hari terakhir hubungi saya menanyakan update atau perkembangan terkait klien saya. Gimana Mas perkembangannya Mas? Dalam hal ini Rachel yang berkaitan dengan masalah rumah. Memang dari kemarin ini saya belum ingin menyatakan statement apa-apa atau update apa-apa karena memang di belakang ini semuanya masih berproses. Jadi jangan sampai juga nanti ada kayak statement atau mungkin opini di luar sana malah menyatakan diamnya saya berarti saya tidak bekerja. Bahwa justru diamnya saya ini karena saya sedang bekerja menyelesaikan semuanya. Dan kemarin mungkin ada postingan sempat ramai kan. Jadi mungkin di sini saya ingin meluruskan beberapa hal. Yang pertama mungkin terkait dengan postingan dari klien saya itu kalau nggak salah di Instagram saya lupa. Itu mungkin sekitar 2 mingguan lalu. Dan memang saya belum ingin memberikan statement apa-apa kemarin dan hari ini saya baru ingin menyampaikan update. Kalau kemarin itu kalian juga tahu saya telah mengadakan meeting bersama dengan lawyernya saudara Niko dalam hal ini rekan Excel, dan di situ juga telah saya sampaikan kepada teman-teman bahwa terkait dengan proposal, ada proposal yang diajukan dari pihak saudara Niko ya, yang mana itu belum kami sepakati, jadi sebetulnya sifatnya ya masih sepihak lah. Dan pada saat yang bersamaan itu klien saya Rachel lagi di US, lagi di Amerika Serikat. Ya kalian tahu perbedaan waktu itu cukup jauh ya, sekitar 11-12 jam. Jadi bagi saya juga untuk ingin menyelesaikan dalam tanda kutip terkait permasalahan itu kayaknya kurang kondusif. Nah pada saat klien saya kembali ke Indonesia, barulah saya mulai nge-approach Rachel menyampaikan ini bagaimana. Dan sudah barang tentu tidak kami sepakati di awal karena memang banyak lah yang belum sesuai. Nah, Rachel kaget kan waktu itu, makanya sempat posting lah nyari kontrakan karena masalah tenggang waktu mepet dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, mungkin saya kembali lagi dari awal tujuan adanya ya salah satunya saya penunjukan selaku kuasa hukumnya Rachel karena yang pertama adalah untuk memperjuangkan hak dari anak-anak Rachel. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahkan telah saya sampaikan juga terkait dengan rumah. Rachel ini nggak mau pusing. Nggak mau pusing dalam artian kalau emang rumah ini mau dijual lah saudara Niko, silakan aja jual, nggak ada masalah kok Rachel. Cuma tolong kewajibannya yang kemarin itu ada ya kewajiban yang belum tertunaikan lah, tolonglah diselesaikan. Nah ternyata memang mungkin yang dapat menjadi opsi utama bagi saudara Niko untuk dapat menyelesaikan masalah ini ya memang dengan menjual rumah. Ya di situ ya kami juga melihatnya ya menghargai juga lah karena kan masih ada dalam tanda kutip ya itikat baik ya. Cuma jangan sampai juga nanti timbul karena ya saya gimana juga saya buka sosial media, saya melihat di luar masih ada banyak yang menyatakan tuh berarti kalau rumah ini dijual, Rachel posisinya lemah dong. Rachel kondisinya malah lebih ekstrim lagi, kalah dong. Kembali lagi seperti saya utarakan di awal bahwa terkait rumah ini mau dijual ya dijual aja. Nah, kalau memang mungkin saya luruskan lagi, kalau memang Rachel ini kami ya dalam posisi yang lemah, kami dalam posisi yang tidak memiliki daya tawar atau bargaining position, sudah barang tentu apapun yang disampaikan oleh saudara Niko melalui lawyernya rekan Excel pasti akan kami iakan. Cuma kan di sini enggak. Maka dari kemarin saya belum mau statement apa-apa. Ya saya masih back to back juga dengan lawyernya. Karena dari awal proposal awal banyak yang nggak sesuai lah terkait dengan angka. Angka dalam artian di sini adalah kita sudah memperhitungkan dari beberapa tahun itu kewajibannya saudara Niko berapa, yang harus dibayarkan berapa terkait dengan uang sekolah, uang nafkah dan lain sebagainya. Ternyata yang ditawarkan masih di bawah itu. Tentu kita tidak mau dong. Saya masih berbicara juga terkait dengan masalah pengosongan rumahnya waktu terlalu mepet, lalu juga terkait dengan cara pembayaran juga kami tidak sesuai. Jadi saya belum mau banyak bicara dan kemarin ini barulah ada yang disepakati. Ya dari situlah mungkin kalian juga bisa menangkap ya kami bukan dalam posisi yang lemah dong. Kalau kami dalam posisi yang lemah sudah barang tentu ya kami iya aja gitu. Mereka mau ngomong apa itu bisa saya sampaikan. Nah di sini juga saya justru kalian bisa melihatnya secara lebih luas ya. Saya melihatnya dalam perspektif yang lebih luas lagi bahwa justru saya melihatnya Rachel ini wanita yang hebat. Dia wanita yang hebat, memiliki hati yang besar dan memang murni untuk memperjuangkan hak dari anak-anaknya. Kenapa? Kalau memang Rachel ini hanya fokus terhadap dirinya dalam artian dia itu hanya ingin kepuasan pribadi, dia hanya memikirkan uang. Banyak kok maksudnya langkah-langkah hukum yang disediakan oleh undang-undang yang dapat dilakukan oleh Rachel. Bisa saja Rachel mengajukan gugatan, meminta ganti rugi baik itu material atau imaterial, tapi tidak ia lakukan. Kenapa? Di sini saya melihatnya bahwa
bagus malah. Saya melihat Rachel ini malah masih ingin menjaga wibawa saudara Niko selaku ayah dari anak-anaknya. Karena kalau enggak, bisa saja kita mengajukan gugatan gitu misalnya. Nanti rame lagi. Setiap minggu sidang kalian nanya update lagi ke saya. Beritanya nggak turun-turun, makin rame lagi. Malah kan kalau kayak gini kasihan Nikonya juga gitu, Rachel kan masih. Ya saya melihatnya ini malah bagus gitu. Nah sehingga akhirnya ada disepakati terkait dengan rumah ini memang akhirnya dijual juga dengan sepengetahuan, dengan persetujuan, dengan terms yang kita mau juga, jadi nggak seakan-akan semuanya itu di fait accompli dari mereka kita mau, sudah sesuai. Tapi ya perlu saya garis bawahi lagi bahwa untuk penyelesaian masalah ini penyelesaian dalam tanda kutip ya, penyelesaian masalah ini murni terkait dengan kewajiban saudara Niko yang belum ditunaikan beberapa tahun terakhir. Tidak menutup atau menghapuskan kewajiban saudara Niko ke depannya untuk tetap memberi nafkah terhadap anak-anaknya. Karena menurut saya juga, ya saya seorang ayah, nggak elok juga kalau misalnya masalah nafkah ini dihapuskan karena adanya penjualan rumah, kan nggak elok lah. Ya tinggal kita lihat ke depannya, ya semoga tetap dapat menunaikan itu semua, apalagi kan dengan dijual rumah ini berarti terkait dengan KPR, cicilan kan sudah dihapuskan. 50 juta per bulan itu kan tidak menjadi kewajiban saudara Niko lagi ya. Seharusnya bisalah dialokasikan untuk menafkahi anak-anaknya. Dan mungkin kalau nanti teman-teman ada yang mau nanya terkait dengan pidana atau lain sebagainya, ya kita mengenal asas hukum, asas ultimum remedium, bahwa sanksi pidana itu adalah last resort lah, upaya terakhir lah. Jadi ya kami mengedepankan terkait dengan penyelesaian secara kekeluargaan dalam artian selama ini bisa diselesaikan oleh saudara Niko melalui penjualan rumah, ya udah kita nggak ada masalah. Dan mungkin terakhir, kenapa tadi saya bilang Rachel ini sangat berjiwa besar. Ini perlu kalian ketahui ya, Rachel ini nggak tahu loh nilai jual rumah itu berapa. Mau rumah ini dijual 10 miliar, 20 miliar, 100 miliar sekalipun, Rachel nggak peduli. Yang penting rumah ini terjual, kewajiban saudara Niko diselesaikan, udah itu aja. Saking apa ya kalian tahu lah, Rachel juga orang yang mampu gitu ya, maksudnya mampu dalam artian bisa menghidupi keluarganya. Jadi karena ini memang murni untuk anak-anaknya, yang penting masalah ini selesai, untuk anak-anaknya semuanya tercukupi. Itu sih konsep. Saya tadi sempat bilang ada kesepakatan. Ya. Apa sih isi kesepakatan dari kedua belah pihak? Mungkin gini ya, kalau secara detail saya nggak perlu disclose lah kesepakatannya apa. Yang pasti dalam kesepakatan itu sudah disepakati secara bersama, itu terkait dengan nominal yang harus dibayarkan oleh saudara Niko.